Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman dari UT Jember dengan nomor Indonesia 877331766. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat semuanya ya. Semangat. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan materi IPAS, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Bapak sudah membagikan materinya kepada kalian ya? Sudah megang semuanya? Ya. Nah, tugas kalian sebentar lagi Bapak akan menunjukkan alur sistem pencernaan mulai dari mulut hingga ke anus ya. Sebentar lagi Bapak baca, terus saya ingin satu-satu untuk membaca fungsinya atau keterangannya ya. Diurut dari Kamule. Sebentar lagi ya. Ini apa di sini? Bukan, di sini apa? Mulut. Apa keterangannya dibaca fungsinya mulut? Menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Oke, menghancurkan makanan ya, sehingga ukurannya menjadi kecil melalui mulut. Setelah mulut didorong ke mana? Sini. Tenggorokan. Setelah tenggorokan diarahkan kemana sini? Ke apa? Sebelum ke lambung. Apa dulu sebelum ke lambung? Tenggorokan, kerongkongan. Kerongkongan fungsi memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Oke. Jadi dari tenggorokan ini didorong ya, didorong ke kerongkongan. Kerongkongan menuju ke lambung. Lambung itu ada di sini anak-anak. Ini apa ini? Jantung ya. Ini bukan hati. Lambung ada di sini. Nah, ini lambung ya. Perempuannya yang bagian lambung dibaca. Ayo siapa saja wes bagian lambung dibaca, silakan. Sistem pencernaan pada manusia selanjutnya adalah lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel pengenjar dinding lambung. Nah, getah lambung terdiri dari pepsin, enzim yang fungsinya memecah protein menjadi asam amino. Renin, enzim yang fungsinya mengubah protein menjadi kasein. Asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Oke, cukup. Terima kasih Anda ya. Jadi dari lambung ini ada gerakan apa tadi? Mekanik sama kimiawi. Dari gerakan kimiawi tadi itu ada 3 enzim. Apa saja enzimnya? 1 enzim pepsin, 2 enzim renin, 3 enzim asam klorida ya. Sesudah dari lambung bergerak di sini ya. Lambung itu ada di belakang hati sini. Lalu bergerak ke usus. Usus apa? Sebelum usus besar ada usus halus. Usus halus itu sebelah ini anak-anak. Ya, ada di sini biasanya usus halus ada banyak. Orang punya yang bagian usus halus ada? Dibaca deh. Usus halus. Selanjutnya, Oke anak-anak, kita akan langsung ke kesimpulannya ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan pada
manusia. Bapak akan tunjukkan, kalian sebutkan apa namanya ya dan juga fungsinya. Kita mulai dari mana? Mulut. Fungsinya adalah menghancurkan makanan. Ya, menghancurkan makanan hingga menjadi kecil. Setelah makanan menuju ke tenggorokan. Tenggorokan fungsinya apa? Saya tahu? Memindahkan makanan ya dengan dibantu air. Setelah tenggorokan didorong menuju mana? Kerongkongan ini sebagai perantara menuju ke lambung. Lambung di sini ya. Fungsi lambung adalah, ada yang tahu? Memecahkan makanan dan mencampurkan dengan enzim dan asam. Oke, menghancurkan makanan dan mencampurkan dengan enzim dan asam. Apa saja enzim-enzimnya tadi? Enzim tepsi, terus renin, terus Asam klorida. asam klorida. Oke, setelah lambung menuju ke usus halus. Usus halus apa fungsinya? Utama usus halus adalah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Oke, menyerap nutrisi makanan. Di usus halus ada enzim apa tadi? Amilase, terus lipase dan lipsin. Antara lambung sama usus halus ada organ apa saja? Empedu, terus pankreas, terus dan hati. Ini ya yang paling besar. Setelah usus halus, terus dilanjutkan kemana? Usus besar. Fungsinya apa usus besar? Menyerapkan air dan pembentukan Ya, menyerapkan air dan pembentukan feses. Feses itu apa tadi? Sisa-sisa makanan yang tidak terserap di usus halus, betul, menjadi feses. Setelah menjadi feses di usus besar yang ada di sini, mengarahkan kemana? Rektum. Kemudian dilanjut ke anus. Ada yang tahu fungsi anus tadi apa? pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi intinya dari fungsi sistem pencernaan tadi itu untuk apa? Mengetahui apa? Nutrisi yang diserap oleh apa? Loh, nutrisi yang diserap oleh apa? Tubuh manusia. Dan juga sisa-sisa makanan yang tidak terserap ya. Gunanya juga untuk mengetahui apa? Tumbuh dan perkembangan apa? Kalian apa? Manusia ya. Jadi fungsinya dari untuk mengetahui sistem pencernaan tadi pada manusia adalah untuk mengetahui nutrisi yang diserap oleh tubuh untuk energi pertumbuhan dan juga perkembangan ya sel. Sedangkan sisa makanan yang tidak dapat dicerna dikeluarkan melalui apa? Anus dalam bentuk feses. Oke, kalian sudah paham ya? Demikian materi hari ini yang Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.